warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa rasul sayyidis sanadul azim Bilqadr rahim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi muhkamil kitab a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahu. Ngomong apa ini? Tadi Ustaz Muhyiddin aja kebingungan katanya ngomong apa. Apalagi saya sendiri bingung nih. Lagi ujuk-ujuk suruh ngomong katanya. Saya mau datang kalau suruh ngopi udah segitu. Kalau suruh ngomong apalagi suruh ceramah, waduh ini ampun ini. Ya Bapak Hercules ya. Ini namanya Hercules. Boleh, tapi Cepi, oh Cepi bin Hercules. Kenapa bisa disebut Hercules? Ada sejarah nggak? Asbabun nuzulnya apa ini? saudara yang pegang tanah abang. Dengar mah Hercules udah tobat katanya. Sama. Tomat. Al kiram wal muhtaram Al-Habib Syarif Abu Bakar bin Sahal. Ta'ala bituli hayati. Amin. Wa nafa'ana bi'ulumih. Mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan daripada beliau Habib Syarif. Amin. Segar benar itu Bang. Hijau kali. Masya Allah. Di sini banyak guru-guru, banyak kiai-kiai, banyak ustaz-ustaz ini. Baju hitam. Seharusnya yang lebih pantas itu Habib Syarif ini yang ceramah. Saya bagian MC lah kalau apa tukar. Saya memang dulu di pesantrennya spesialis jadi MC, bukan spesialis ceramah ini. Makanya kalau suruh MC mah gampang lah. Kalau suruh ceramah, waduh berat. Sampai tadi saya tahu saya pengen merokok aja, tar dulu dah saya bilang kalau nggak dipropori mau nggak ngerokok saya. Rasanya panas dingin ngedadak. Nah, Ustaz. Sohibul wilayah, sohibul maqam, keluarga besar, majelis taklim, An-Nahl, Al-Muhyiddin, serta keluarga dan juga para santri-santrinya, Habib juga di majelis taklimnya yang pertama majelis taklim Al-Kautsar. Mudah-mudahan para santrinya semuanya senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Menjadikan santri yang soleh-solehah. Amin. Ada anak putrinya Muhyiddin ada. Ada anak santri putri ada ya? Habib ada anak putri itu. Banyak. Ada yang cakep ada. Tutut banyak. Jadi kalau ada kasih Ustaz Gopur nih. Ada. Kalau enggak Ustaz Sawi katanya. Amin. Kencang amat. Sawi. Ini doa yang belum dipanjatkan dari para asatidz tadi yang sambutan, satu yang belum apa? Apa itu? Mudah-mudahan guru kita
para kiai, para ustadz yang hadir di sini. Tambah bininya. Tambah bininya. Ntar kita nggak bagian. Loh, saya mah sesuai pesanan yang sudah. Habib juga sama tuh. Oh begitu. Alhamdulillah nyambung gitu. Ntar gak kebagian. Siapa yang nggak mau ya saya. Ya kalau untuk hal kebaikan mah kan agama aja mereka, tapi ada tapinya. Langkahi dulu kan. Rahmat menak aja. Alat memang. Iya, kita ngobrol santai aja ya, ngobrol aja ini mulai. Panggung musik Tapi mah enak kali. Gua udah kenyang tadi deh. Doa dari Habib kita sudah alhamdulillah dari Sokoilin, dari Jamil yang masya Allah tadi beliau ternyata seperti Agim ternyata. Telah beliau ini kayak Agim ini. Ceramahnya tuh gaya bicaranya nih santai, lebih ke manajemen kolbu ya, lebih ke hati lah. Makanya kita sebenarnya butuh nasihat dari beliau nih. Insya Allah nanti di Kober kita adakan pengajian Agimnya kita undang dari sini. Amin. Insya Allah semuanya nanti guru-guru, kiai-kiai kita di sini, besar-besar kita pengen kita juga ngadain kayak begini. Karena bagaimanapun kalau acara seperti ini dalam keterangannya Rasulullah hadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Para malaikat ikut hadir. Senantiasa mendoakan kita semuanya dengan doa yang terbaik. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati dan insya Allah muliakan. Jadi grogi belum apa-apa nih Bibi. Pada kesempatan malam hari ini saya bukan mau menceramahi, karena saya juga masih diceramahi Serasawi. Bukan mau menggurui, karena saya sendiri masih butuh seorang guru yang bisa mendidik dan mengayomi saya. Tapi ini hanya sekedar obrolan-obrolan yang bisa dikatakan ya mudah-mudahan sedikitnya ada manfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kalangan kita yang masih thalibul ilmi, tullabul ilmi, yang masih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan besar kita mudah-mudahan wasilahnya kita ngeriung di tempat ini, di majelis ini, kita senantiasa dimudahkan dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang di pojok sana yang di luar kedengeran enggak? Enggak ya? Kedengeran? Ya suara saya mah gede emang. Suaranya doang, ilmunya mah kecil. Bahkan belum ada ilmunya ini. Makanya tadi yang lebih pantas itu senior saya atau guru kita semuanya, Habib, Serasawi, Herman, Moilin, Azhar, ya semuanya, Ustadz Jamil, Ustadz Gopur. Siapa lagi Ustadz yang belum disebut Kancung? Hercules. Ada Suker. Lagi ngelayani. Ustadz Mul, Ustadz Kornen, ada Ustadz Kornen. Ustadz Muhammad, alhamdulillah pada hadir semuanya. Beliau-beliaulah seharusnya yang lebih pantas untuk berbicara di sini. Namun kebetulan saja ini sohibul makomnya atau sohibul hajatnya, sohibul majelisnya kebetulan nyuruh saya. Ya udah, mau nggak mau saya ngomong. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit dari saya.
kalau saya menjelaskan maulid kayaknya kurang pantas. Saya mah cuma mau ngomong ya, anggaplah radio butut aja udah, radio rusak. Kalau rusak itu biasanya kan ngegesek. Ya syukur kalau ada kedengaran suaranya, terus ada berita yang penting bisa diambil manfaatnya ya, alhamdulillah. Kalau memang nggak ada ya namanya radio butut, radio rusak, mau bagaimana? Dimaklum sajalah. Kalau yang lain makan radionya udah radio bagus-bagus nih, udah mereknya udah bagus-bagus. Sekarang mungkin udah nggak pakai radio lagi, udah TV sekarang udah. Kalau saya masih radio butut. Jadi ya saya tadi itu sember suaranya juga. Namun kalau memang ada kedengeran suaranya dan ada manfaatnya, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri saya, umumnya untuk para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam rangka Maulid Nabi, meskipun memang sudah lewat daripada bulannya, namun kalau kata penceramah kemarin di Rawabonteng, tetap semangat Maulid itu harus ada dalam diri kita, dalam hati kita yang paling dalam, sanubari kita yang paling dalam, girah kita dalam peringatan Maulid harus tetap tertanam, harus ada, jangan sampai luntur dalam hati kita. Karena bagaimanapun kita butuh yang namanya Maulid. Apa isinya Maulid? Tadi takriman wa takriman di Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan, memuliakan terhadap junjungan besar, dilahirkannya junjungan besar kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya adalah mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat mendapatkan syafaatul ummah. Amin. Itu yang diharapkan oleh kita. Meskipun memang dalam kenyataannya kita ini kadang-kadang ngaku cinta sama Nabi tapi belum sesuai dengan aplikasinya, dengan penerapannya, dengan realisasinya belum ada. Mah katanya kita ini rindu sama Nabi, pengen ketemu Nabi tapi belum sesuai dengan pengamalannya. Ya mudah-mudahan dengan kita duduk bersimpu di sini memperingati Maulid merupakan bagian dari amalan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi tadi dengan semangatnya membaca sholawat kepada junjungan kita dengan suara yang tinggi. Saya pernah cerita di salah satu majelis. Ini cerita saya ambil dari keterangan kitab bahwa Ba'dus Sufiyah, sebagian ahli sufi dulu pernah mengatakan begini, saya ra'aitu fil manami li jarun, saya punya tetangga yang mana tetangga itu selalu la ya'rifu yaumahu min amsihi. Tetangga saya itu tidak tahu hari-harinya. Alasannya fi ta'ammukihi as-sukar. Saking dalamnya mabuk yang dia lakukan. Doyan mabuk, hidupnya itu musrif. Musrif itu boros, menghabiskan biaya, dana, uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan ini mah fi ta'ammukihi as-sakara. Saking dalamnya dia mabuk hatta la ya'rifa yaumahu min amsi, sampai dia tidak tahu hari-harinya saking beratnya mabuk. Kemudian si ahli sufi ini, orang sufi ini, falamma ra'aitahu filma falamma mata, kemudian ketika mati orang mabuk ini, ketika hidupnya ahli sufi ini sudah menyuruh, kuntu o'aituhu, saya telah menyuruhnya untuk bertaubat, walam yakbal, tapi dia nggak mau nerima. Bahkan amartuhu bil amali sholihah, saya memerintahkan dia untuk melakukan amal soleh, tapi walam yaf'al, tapi dia tidak mau melakukannya juga. Falamma mata, ketika dia mati, itu kan mabuk dengan Laqad ra'aituhu fil manami, saya melihatnya di dalam mimpi.
wa huwa rafi'ul maqam. Dia ada di derajat yang paling tinggi di surganya Allah, di tempat yang terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Ini bicaranya adalah roh kumal, bukan bicara jasad, tapi bicaranya adalah roh kumal. Karena bagaimanapun orang yang sudah mati dari zaman Nabi Adam sampai saat ini belum ada yang ke surga. Belum ada. Nabi ketika melihat Bilal di surga, ketika jalan-jalan ke surga melihat Bilal, dia sahabat Bilal bin Abi Rabah di dalam surga. Yang Nabi lihat itu bukan jasadnya Bilal bin Abi Rabah di dalam surga, bukan, tapi roh kumalnya, roh yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Di antaranya para nabi, para aulia, para orang-orang soleh, itu yang punya roh kumal. Kalau yang nggak tukang ibadah, bukan roh kumal, namanya roh berkayangan. Iya. Kalau orang-orang soleh ada roh kumal. Makanya ada kadang-kadang cerita orang sudah mati atau wali sudah mati, orang soleh sudah mati, tapi kita 40 hari setelah kematiannya pernah melihat di daerah mana gitu. Ada kan cerita begitu? Itu bukan hakikatnya kita melihat, tapi roh kumalnya, roh yang Allah sempurnakan kita melihatnya. Kalau jasadnya masih di kuburan. Sampai sekarang juga, sampai nanti hari kiamat, hari pembangkitan nanti. Nabi melihat sahabat Bilal bin Abi Rabah secara roh kumal di dalam surga. Kemudian Nabi bertanya kepada Bilal, Bilal, lima sabaqtani fil jannah, dengan sebab apa kau mendahului di surga? Secara roh kumal. Kalau secara jasad nanti orang yang pertama, manusia yang pertama menginjakkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara roh kumal. Apa jawaban Bilal? Ya Rasul, idza tahaddatsu tawaddu. Ketika saya punya hadas, saya langsung wudu. Kemudian saya sholat 2 rakaat, tsumma shallaitu rakaatain. Ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud, yang dilakukan sahabat Bilal bin Abi Rabah tentang 2 rakaat sholatnya ini adalah sholat syukur wudu. Jadi Sayyidina Bilal bin Abi Rabah sababiyahnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala secara roh kumal lantaran Sayyidina Bilal bin Abi Rabah mendawamkan wudu dan sholat syukur wudu. Begitu. Balik lagi ke cerita Ba'du Sufyan tadi. Ketika ahli sufi ini melihat orang tersebut ada pada makom yang tinggi, kemudian ahli sufi ini kaget dan bertanya kepada orang yang tukang mabuk yang ahli sufi ini kenal ketika di dunianya, ketika hidupnya. Apa yang ditanyakan kepada dari ahli sufi kepada tukang mabuk ini? Bima nilta hadhil darajatil azimah. Dengan sebab apa ente mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini? Apa jawaban tukang mabuk itu? Falamma hadartu majlisan. Ketika saya pernah suatu hari saya hadir di suatu majlis. Wa sami'tu qaulal alim, dan saya mendengar ucapan seorang ustaz, seorang kiai, seorang guru ngaji. Apa yang dikatakan guru ngaji itu? Wa qala al-alim man shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu dakhala jannah. Barang siapa orang yang membaca salawat ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang lantang, suara yang tinggi, maka wajib baginya masuk surga. Amin. Kemudian kata tukang mabuk ini setelah mendengar ucapan orang alim tersebut, farafa'tu sauti. Kemudian saya mengencangkan suara saya untuk membacakan salawat ke kanjeng Nabi. Wa rafa'a sautal qaum, dan juga kaum yang ada, hadirin yang ada, sama-sama mengencangkan membaca sholawat penjunjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bisababihi, inilah yang menjadi sebab saya mendapatkan bagian nasibi fi a'la darajat, mendapatkan bagian yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi itu sababiannya kita membaca sholawat itu, masya Allah, itu tukang mabuk baca sholawat ke kanjeng Nabi sekali dengan suara yang lantang karena ikhlas dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala rindu kepada sosok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kedudukan yang tinggi di akhirat. Subhanallah. Tadi jamaah masya Allah semangatnya baca sholawat dengan syahdu, dengan khusyuk, dengan khidmat. Mudah-mudahan kita juga semuanya mendapatkan makom yang tinggi nanti. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau dijelaskan bab masalah sholawat, fadilah sholawat ini nggak selesai, nggak cukup sehari. Panjang lebar pembahasan tentang keutamaan membaca sholawat. Bahkan kata Nabi, inna aulan nasibi yaumal qiyamati aktaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Insya Allah kita termasuk yang ada di sisinya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Segitu paling ya. Segitu aja ya. Oh terus lagi nih ngomong apa lagi udah masih sore. Kata siapa? Bagi antum sore, bagi saya mah udah malam nih. Wayahna sama bini jam segini mah. Di TV. Yang masih sore itu yang masih jomblo itu. Jangan lama-lama ngejomblo. Dalam kitab Qur'anul Yusuf miskinun rajulun laisa lahu mar'atun, disebut oleh Nabi miskin laki-laki yang belum punya istri. Miskinatun mar'atun laisa laha zaujun, miskin perempuan yang belum punya suami. Buru-buru yang masih jomblo, buru-buru nih mau kiam. Aduh, kali mau kiamat ini bagaimana nih yang para jomblo nasibnya? Yang jomblo biar cepet-cepet deh. Amin. Cepet-cepet apa ya? Nikah. Dulu zaman Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu sama nenek-nenek yang sudah usia sudah bongkok. Nabi nanya sama Jibril, man dia Jibril, siapa itu Jibril? Apa kata Jibril? Itu adalah perumpamaan umur dunia. Umur dunia saat Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah itu seperti nenek-nenek yang udah bongkok, udah pakai tongkat. Zaman Nabi. Kalau sekarang nenek-nenek itu masih hidup udah kayak gimana? Ngesot, udah gempor umur dunia ini. Makanya yang jomblo buru-buru takut gak kebagian kiamat. Yang masih itu yang durhaka, yang lihat maksiat buru-buru taubat. Siap dan Yang masih mojok-mojok buru-buru. Tapi insya Allah kalau ahli ilmu mangga, insya Allah kalau udah saking cintanya sama ilmu yang begitu tuh lupa untuk berbuat maksiat tuh lupa nggak bakal kenal yang namanya malam minggu tuh, nggak lupa yang namanya hari itu. Udah ditanya ini malam apa, nggak tahu kenapa, karena saking istighfalnya terhadap ilmu. Ya istighfar, sibuk ketungkul tentang masalah ilmu, lupa untuk yang namanya hari itu. Makanya santri-santri salaf itu rambutnya gondrong-gondrong, alasannya tafakul ke Imam Ghazali Hujatul Islam. Tapi Imam Ghazali mah alasannya mantap. Beliau mah rambutnya gondrong itu karena tidak ada waktu untuk cukur rambut, saking istighfalnya ngarang
kita kalau santri sekarang buat gondrong nggak tahu nih, nggak jelas alasannya apa ini. Ada yang gondrong, ada yang gondrong, syukur besok. Kecuali audianya ngelotok, diberintinya ngelotok, yang apalagi jual makmumnya di luar kepala, semuanya di luar kepala apa enggak? Di luar, saking dua kepalanya nggak ada yang di dalam, blank semuanya kita. Iya, tapi insya Allah kalau ahli ilmu najan sedikit, kalau Allah berkehendak untuk diamalkan, untuk bermanfaat, insya Allah najan bisa bismillahirrahmanirrahim bermanfaat. Najan bismillahirrahmanirrahim bermanfaat, insya Allah. Sekarang ada orang yang ilmunya sebudah, koruptor, ilmunya banyak, nyolong, ilmunya tinggi, tukang mabuk, maling. Mendingan kita bisa bismillah doang, alif-alifan doang, tapi bermanfaat. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit dulu dari tadi katanya nih. Ambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagaimanapun kita ini adalah orang-orang yang muhibbin, orang-orang yang cinta sama kanjeng Nabi. Cinta kita itu memang belum bisa kita buktikan dengan sepenuhnya, baru bisa model begini-begini doang. Tapi tadi mudah-mudahan ini juga bagian daripada rasa cinta kita kepada junjungan kita kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadisnya begitu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepadaku. Kalau orang sudah cinta kepadaku maka kana ma'i fil jannah, wajib baginya nanti bersamaku di dalam surganya Allah. Jadi karena itu kalau bahasa saya artikan wajib itu litahaqquqil wuquf fi zamanin istiqbal, saking perlu sakingku benar-benarnya pakai fi'il madi, makanya saya artikan wajib bagi kita untuk masuk ke surga. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi maka termasuk daripada orang yang mencintai Nabi. Kalau orang yang sudah cinta sama Nabi maka nanti wajib bersama Nabi di dalam surga. Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dauh Nabi, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Nasul Ibad. Kita mengamalkan Nasul Ibad aja udah, jangan yang lain-lain, nggak bisa bacanya masalahnya. Apa yang dikatakan Nabi? La yu'tihillahu khamsa illa waqad a'addallahu khamsa ukhra. La yu'tihillahu khamsan illa waqad a'addallahu khamsan ukhra. Kata Nabi, Allah tidak akan memberikan 5 perkara kecuali Allah siapkan yang 5 perkara lagi. Mudah-mudahan cukup pembahasannya. Kalau nggak cukup ya sedapatnya aja ya para hadirin. Yang keduanya mudah-mudahan ingat 5-5-nya. Kalau yang nggak ingat ya udah seingatnya saja ya. Pertama, la yu'tihi asyukra illa waqad a'adda lahu azyadah. Allah tidak akan berikan, Allah tidak akan perintahkan kita untuk berbanyak bersyukur kepadanya illa waqad a'adda lahu azyadata, kecuali Allah jauh-jauh udah siapkan azyadah, tambah-tambah daripada nikmatnya. Jelas disebutkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Perintah Allah untuk memperbanyak syukur kepadanya. Awas, janji Allah itu tidak sulaya. Jadi kalau berbicara janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan sulaya dengan janjinya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau berbicara janji, Allah tidak akan mengingkari. Tapi kalau berbicara hukuman, berbicara ancaman,
kalau manusia itu bertobat, kita bertobat, maka ancaman Allah itu akan dihapus, akan dicoret lagi. Contoh ayat ancaman, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Diancam oleh Allah bagi orang yang mengurangi timbangan, entah itu dalam dagangannya ataupun dalam fizar'i, di dalam masalah tanam menanam atau cocok tanamnya. Coba-coba mengurangi timbangan, Allah ancam dengan ancaman yang well. Ya, kita bilang well itu adalah neraka well, ada yang mengartikan well itu celaka. Allah ancam bagi yang tidak sholat, maka ancamannya adalah neraka sakar. Tapi kemudian kita mentobati, kita melaksanakan sholat, kita tidak mengurangi timbangan dalam dagangan, maka ancaman itu Allah tiadakan, Allah hapus. Tapi kalau janji, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tagih nanti kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai bersyukur, la azidannakum, niscaya aku tambah nikmatku untukmu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Permasalahannya, apakah definisi syukur itu? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama mendefinisikan syukur itu adalah tasarruful a'dha li ta'atillah. Mentasarrufkan anggota tubuh kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan anggota tubuh kita, badan kita ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita menghadiri majelis taklim ini, menghadiri peringatan Maulid Nabi ini, menghadiri majelis arba'in ini, semata-mata adalah bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Azidannakum, yakin aku tambah nikmat kepada kalian. Cuman kita kadang-kadang gak sadar Allah memberikan tambah nikmat kepada kita itu, kita gak pernah sadar. Karena kita mah hanya mendefinisikan nikmat itu berupa duit aja udah. Duit tambah, itu aja definisi nikmat itu. Seakan-akan nikmat itu berupa uang, berupa materi. Enggak, non materi pun itu namanya nikmat. Kita bisa hadir di majelis ini adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Qomiyutugian perlu kita bangga dengan kenikmatan Allah itu. Tapi bangganya kita untuk untuk mensyukuri nikmat Allah itu bukan berarti kita bisa hadir di majelis ini semata-mata karena kaki kita, karena badan kita, karena anggota tubuh kita, bukan. Tapi semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ceramah, ini apa judulnya ini? Ngomelin ini ada. Ngomelin diri sendiri. Jadi kita diperintah untuk bersyukur. Maka Allah akan siapkan tambah kenikmatannya untuk kita. Satu. Kedua, la yu'tihi ad-du'a illa wa qad a'adda lahu al-istijabata. Allah tidak akan pernah perintahkan kita untuk memperbanyak berdoa kepadanya illa waqad a'addalahu al-istijabah, kecuali Allah sudah jauh-jauh siapkan ijabah doa. Diijabah doa kita. Ayatnya ud'uni astajib lakum. Minta kamu sekalian kepadaku, niscaya aku jawab, aku berikan permintaan kalian. Mohon yang banyak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sufi mah usah ditiru, bukan makom kita. Dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, kalangan ahli ma'rifat, ahli sufi mah berdoa itu mereka kalau minta ke Allah itu malu. Kenapa malu? Karena tidak sesuai dengan perilakunya, belum sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Itu ahli sufi. Kita mah nggak sholat ke, mohon maaf
khawatir berdoa, ayo Pak ya Allah mudah-mudahan dapat duit hari ini. Sholat kagak. Mudah-mudahan dapat istri yang cakep. Sholat kagak. Enak banget nih kita ya. Nggak tahu malu kalau kita mah hidup. Tapi nggak apa-apa. Makom syariat kita mah diperintah untuk minta sama Allah. Allah mah nggak pandang udah. Yang penting mau berbuat amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Doa adalah bagian dari amal soleh. Maka tidak ada syarat kita untuk meminta kepada Allah. Apakah syaratnya kita harus berdoa, harus sholat dulu? Enggak. Apakah kalau kita minta memohon kepada Allah harus puasa dulu selama setahun? Enggak. Apakah kita kalau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah harus kita suci dulu badan kita, harus bersih dulu? Enggak. Tanpa syarat untuk melakukan kebaikan, silahkan. Ibarat kita mau nolongin orang kecelakaan. Kalau nolongin orang kecelakaan, kira-kira ada syarat nggak? Yang nolonginnya harus orang soleh dulu, begitu nggak? Enggak, aku keburu mati ya tuh nungguin ustaz dulu mah. Kira-kira kalau mau nolongin orang kecelakaan, orangnya harus yang rajin puasa dulu. Ada aturan begitu nggak? Enggak. Siapa yang melihat? Tolongin. Karena wa amilus sholihat itu tanpa syarat. Makanya kadang-kadang ulama mohon maaf, ya ulama mohon maaf dalam menafsirkan ya bab masalah amal soleh itu macam-macam. Ada ulama yang nakut-nakutin orang, katanya kalau mabuk sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Ada yang begitu. Ya itu untuk ikhtiar kehati-hatian nggak jadi masalah. Tapi Allah mah tidak begitu. Pokoknya mau amilus sholihat, orang yang beramal soleh, amanu, iman kepada Allah, itu yang nanti bisa dikategorikan tergolong kepada ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Buktinya dulu ada seorang perempuan, bisa dikatakan kalau sekarang kita bilang lonte. Apa lonte itu? Hah? Pecun alias jablay. Ya dulu mah ada jablay. Ya lonte, ada seorang lonte, perempuan lonte pulang kerja. Kira-kira kalau lonte pulang kerja apaan? Ya begitu, kerja lonte lah. Pas pulang kerja, ini bukti illalladzina amanu wa amilus sholihat. Setelah pulang itu kemudian melihat ada seekor anjing lagi menjilatin tanah. Saking kehausannya, lapar, kemudian anjing itu menjilatin tanah. Ketika lonte itu melihat perilaku anjing seperti itu, dia merasa kasihan. Kemudian dia membuka sepatunya, dia turun ke sumur untuk ngambil air menggunakan sepatunya, dan air itu diberikan kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Barokahnya lonte itu bisa turun sumur. Kalau santri putri sekarang, anak majelis sekarang, anak putri ngelihat kucing kehausan, kira-kira mau nggak turun ke sumur? Nggak bakalan. Oh nggak bisa turunnya juga. Ngambilin yang di keran aja kayaknya bodoh amat. Ini lonte terhadap anjing simpati, ada kasihan, akhirnya dia turun ke sumur, ngambil pakai sepatunya untuk dia berikan kepada anjing itu. Sebab itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang solehah. Orang yang soleh bahkan menjadi waliyatullah, perempuan yang menjadi wali dari sekian wali-wali Allah. Satu, itu bukti wa amilus sholihat. Ada lagi, ada seorang majusi yang punya anak perempuan, anak gadis yang cantik. Kemudian dia ingin menikahkan anak perempuannya ini. Hingga akhirnya, ini yang jomblo teriak aja nih. Hingga akhirnya dia keliling, siapa yang mau nikah sama anak saya.
Pas keliling-keliling begitu, kebetulan dia mampir di rumah perempuan janda yang ada anaknya 2 sedang kelaparan. Janda ini muslimah, ini yang kelilingnya ini orang Majusi. Hingga akhirnya kata orang Majusi, karena ngelihat anaknya ini kelaparan sama ibunya kelaparan, kata orang Majusi ini, kenapa ente nggak mau minta uang kepada saya, minta bekal kepada saya untuk keluargamu ini? Kata perempuan ini, janda ini yang muslimahnya dibilang apa? Saya ini muslimah, nggak mungkin minta kepada orang Majusi, malu. Akhirnya orang Majusi ini ya pergi ke rumahnya, membawa sekarung gandum yang ia berikan untuk perempuan janda muslimah ini dan keluarganya. Kemudian ada seorang wali yang mimpi ketemu dengan Rasul. Wali ketemu dengan Rasul. Dalam mimpinya itu kata Rasul, temui orang yang bernama Fulan di daerah Anda. Akhirnya wali ini nyari. Pas dicari ketemu daerahnya, tempatnya, dia nanya, mana yang namanya Fulan? Nggak ada yang namanya Fulan kecuali ada tuh orang Majusi. Akhirnya kata wali ini nih, kayaknya Rasul salah kirim salam nih. Masa saya suruh Nabi uluk salamnya, katanya nyampein salamnya kepada orang Majusi. Ini Nabi kayaknya salah dikirim salamnya. Tapi ya Nabi nggak mungkin salah, dipikir-pikir kata wali. Mau nggak mau akhirnya dia nyamper tuh kepada orang itu yang itu Majusi. Kemudian dia bilang, ya ente yang namanya iya benar. Ini saya mimpi ketemu Rasul. Rasul kirim salam, titip salam untukmu. Apa jawaban Majusi itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam lantaran perilaku baiknya yang pernah menggendong sekarung gandum yang ia berikan kepada janda muslimah. Majusi masuk Islam dengan sebab kebaikan. Apalagi kita orang mukmin, orang muslim. Makanya amanu wa amilus sholihat. Yang penting iman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh tanpa syarat. Makanya nggak usah takut kita yang latar belakangnya preman apa-apa atau pernah ini pernah itu, nggak usah kecewa. Wong Allah mah nggak ngelihat begitu. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila apalagi athwabikum wala ila, aduh nggak hafal lagi hadisnya. Pokoknya mau ujung-ujungnya walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat rupa, mau ganteng, mau jelek, mau hidup, mau bodas, mau rapi, mau belangsak, mau kaya, mau miskin, nggak lihat. Allah nggak ngelihat pakaian kita, nggak mau lusuh, mau kucel, mau bagaimana bagus, nggak. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kita, perbuatan kita. Itu saja pokoknya. Amanu wa amilus sholihat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang wa amilus sholihat. Kalau amanu makan udah. Aman itu udah. La yasihul iman illa biha, ay illa bi kalimati la ilaha illallah. Tidak sah iman seseorang kecuali dia sudah punya la ilaha illallah. Makanya jangan mau dibaiat lagi, suruh syahadat lagi. Ada tuh sekarang kelompok katanya sih ngakunya apa orang Islam, tapi kalau masuk ke golongan itu dia ngebaiat lagi, syahadat lagi, harus syahadat lagi katanya begitu. Di Kober tuh ada apa sih orang golongan apa lagi itu namanya. Jadi ada anak yang ngaji, dia sebelumnya ke situ ikut ngaji begitu, kemudian dibaiat harus baca syahadat lagi. Kenapa? Syahadat kita itu katanya syahadat keturunan. Syahadat keturunan udah cukup, meskipun keturunan tetap kata ulama dikatakan sah. Kita ini punya la ilaha illallah. Nggak usah dibaiat
kudu syahadat lagi. Orang yang harus syahadat itu kalau intiqal minad din, intiqal perpindahan dari agama non muslim ke agama muslim, agama Islam. Baru itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya nggak usah takut. Ya kalau kata Gus Bahama, kita ini gak usah takut, gak usah pesimis. Kita ini masuk kategori su'ul khotimah. Gak usah takut. Kenapa? Karena kunci surga sudah kita pegang. Miftahul jannah la ilaha illallah. Bahkan thoriqul jannah kita sudah pegang. Jalan ke surganya sudah kita pegang. Apa kata Nabi? Thoriqul jannah as-salatu. As-salatu thoriqul jannah. Baca sholawat ke Kanjeng Nabi adalah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Masih ada berapa lagi? 3. Jam 12. Kurang setengah jam. Ustaz, Oh iya. Ustaz kami habis saya ya. Masih ada waktu setengah jam lagi sama ini. Subuh ya, Mak. Hah? Sampai subuh. Wah, enak dong. Ngopi habis subuh mah. Yang ketiga. Ya, satu lagi deh, kalau kemaluman. La yu'tihillahu al-istighfara illa waqad a'adda lahu al-ghufrana. Allah tidak akan pernah perintahkan kita untuk membacakan istighfar illa waqad a'adda lahu al-ghufrana, kecuali Allah sudah siapkan pengampunannya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Perintah Allah untuk kita memperbanyak istighfar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala, ya kata Nabi, ya apa yang dikatakan Nabi, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaumin aktara sab'ina marrah. Kata Nabi, demi Allah saya beristighfar, yakin saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya tidak kurang dari 70 kali sehari. Dalam riwayat Imam Muslim 100 kali Nabi istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam kitab yang Nabi baca istighfarnya itu, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi, atau alladzi, ya apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh pakai itu sebagai sholat, nggak usah banyak-banyak, 1 kali boleh. Dalam keterangan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu orang yang baca istighfar dengan pakai istighfar tadi, walau mitla zabaril bahri, meskipun dosanya seperti buih di lautan, Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya istighfar itu jangan sampai kita tinggalkan. Meskipun istighfar kita mah kata Siti Rabi'atul Adawiyah, istighfaran, bohong-bohongan. Kata beliau, istighfaruna yahtaju ila mustaghfarin, istighfar kita mah butuh istighfaran lagi. Walakin akan tetapi kita tidak boleh untuk meninggalkan istighfar dalam sehari 70 kali. Meskipun istighfar kita itu bohong-bohongan, tapi kita tidak boleh untuk meninggalkan istighfar dalam sehari 70 kali. Biarin. Meskipun kalau istighfar kita tangan kita carang, astagfirullah, cewek tangannya begini nih, ya bolong-bolong carang-carang, astagfirullah, kayak yang iya.
Padahal istighfar kita mah istighfar sambel. Ya koma pedes tapi doi itu kita mah. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kata beliau Siti Rukdadawiyah. Meskipun istighfar kita masih dianggap bohong, ya karena tidak sesuai dengan hati kita, sesuai dengan kemauan kita untuk minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Tapi kita tidak boleh untuk meninggalkan istighfar. Waqad a'addalahu al-ghufrana. Yakin Allah siapkan pengampunan. Ya, dua lagi PR. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau PR nanti kita haji lagi. Repot urusannya. Terusin dulu dah. Dua lagi. La yu'tihillahu al-taubata illa wa qad a'adda lahu al-qabul. Allah tidak akan pernah perintahkan kita untuk bertaubat dari segala macam dosa. Illa waqad a'adda lahu al-qabul, kecuali Allah terima taubat kita. Yang terakhir, wala yu'tihillahu as-sadaqata illa waqad a'adda lahu at-taqabbul, ay husulul maqasid. Allah tidak akan perintahkan kita untuk memperbanyak sedekah kecuali Allah siapkan maksud-maksud dan keinginan kita diijabah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan sedekah tadfa'ul bala, bisa nolak balai, nolak bencana, nolak segala macam hal yang tidak diinginkan oleh kita. Insya Allah. Pas sudah 5. Bermanfaatnya. Ini mah nggak tahu judulnya apa, orang suruh ngomong ya udah saya capruk aja udah ngomong begitu. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.